lalu diniatin sendiri, lalu fitrah sama siapa saja. Nah, begitu caranya kalau yang. Nah, tapi kalau istri walaupun dia sampai kapanpun, walaupun suami dengan istrinya lebih kaya istrinya, tetap yang niatin zakat fitrah dari suaminya. Jadi beda, anak sama istri ada sedikit perbedaan. Terus timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau itu yang namanya pembantu rumah tangga, atau istilah babu atau istilah bujang, itu kan punya majikan. Nah, ini yang banyak yang belum ngerti. Jadi kalau yang namanya pembantu rumah tangga itu ya kan segala sesuatunya yang berkewajiban itu ya majikan. Nah, tapi ada yang protes bahwa sekarang kan yang namanya pembantu itu kan digaji. Iya, digaji. Lalu bagaimana? Nah, apabila si pembantu itu waktu sore lebaran lalu mudik pulang ke kampungnya, majikannya pulang ke mudik. Nah, itu hasil uang yang dari kerjaan itu ya beli beras sendiri, diniatin sendiri, fitrah sendiri. Nah, ini yang jadi saya sampaikan perlu itu yang kebetulan majikannya itu tetap di rumah itu, tidak ada istilah mudik, dan kebetulan si pembantunya itu pun tidak mudik, masih bersama-sama di situ dengan majikannya sampai maghrib lebaran, masih bersama-sama dengan majikannya. Nah, itu yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya, yang niatnya ya majikannya, karena yang namanya pembantu itu ya segala resiko apapun ditanggung majikan, ya sampai fitrah pun ya sama majikan. Tapi kalau waktunya sore lebaran lalu masih sama-sama berada di situ, beda dengan pulang mudik, itu ya tanggung jawab sendiri karena mendapat gaji. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi yang namanya zakat fitrah itu sekali lagi untuk wajib untuk siapa saja, dan yang namanya zakat fitrah itu tidak ada kodok. Nah, na'udzubillah min dzalik, kalau ada yang sampai tidak mengeluarkan zakat fitrah, itu bukan sekedar dosa loh. Ada istilah bahasa Cirebonnya itu, ada istilah kualat. Ada istilah kualat kalau yang tidak mengeluarkan itu. Jadi apapun selagi yang namanya anak cucunya orang Islam itu orang Islam, bagaimanapun tetap harus difitrahi. Karena kalau tidak itu ya dosa, ya kualat, karena tidak ada kodok. Jadi sekali lagi hati-hatilah, barangkali yang kurang jelas, kurang paham, silahkan bertanya sama Pak Ustadz, para kiai. Jangan terus sudah tidak berlaku masanya untuk sekarang kayak zaman dahulu 50 tahun yang lalu. Itu yang fitrah satu fitrah lalu pada seseorang kiai lalu sudah diterima, kembali lagi disedekahkan lagi, lalu diniatin lagi, itu yang namanya ubengan gitu. Tahun sebelum tahun 70 itu masih ada. Nah, sekarang tahun 75 aja ada kiai yang sudah tidak mengatakan tidak boleh zakat fitrah karena begitu. Nah, timbul pertanyaan, ada yang membawa uang untuk pengen fitrah. Lalu kiai dulu yang bijaksana itu begini, kamu mau bawanya uang, iya bawa fitrah. Manggil sama istrinya, Bu, sini takar beras 1 fitrah, kasihkan sama orang ini, kasih. Terus yang ini silakan uangnya kasihkan sama istri saya. Nah, udah uangnya terima, berasnya diterima, silakan diniatin. Tidak bisa kalau tidak bisa yang ngikutin. Nah, itu lalu itu orang kiai-kiai terdahulu itu prakteknya begitu. Nah, sekarang pun ya masih sebenarnya masih begitu. Makanya diambil itu akan sedia beras, barangkali yang bawanya uang, caranya begitu. Terus ambil itu pada bisa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustami'in sekalian. Di sini saya Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wananta. Sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Sabrangul. Di sini Kang Ahmad Nasir akan menyampaikan suatu judul yang berjudul suatu ceramah yang berjudul Zakat Fitrah. Tapi sebelumnya mohon maaf, ada sesuatu yang saya sampaikan, yaitu para mustami'in siapa saja yang ingin berijazah kitab Dalail Khairat, silahkan datang ke rumah saya. Saya akan terangkan secara jelas, secara gamblang mengenai tentang Dalail Khairat. Nah, para mustami'in sekalian, saya di sini sedikit menyampaikan tentang bab zakatul fitrah, zakat fitrah dengan secara mendetail. Zakat fitrah yaitu adanya di ujung bulan Ramadan. Nah, sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu isinya adalah satu, berpuasa. Dua, ada ibadah yang namanya taraweh. Taraweh itu bermacam-macam jumlah rakaatnya, tapi tidak usah dipermasalahkan jumlah rakaatnya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah orang yang sudah mau berpuasa tapi belum mau taraweh, itu yang perlu dimasalahkan, yang perlu dibahas. Nah, selanjutnya ada yang namanya nuzulul Quran. Turunnya Quran yaitu ada di bulan Ramadan. Selanjutnya ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu min ahli suatu kebaikan lebih dari 1000 kebaikan. Nah, yang namanya Lailatul Qadar itu para ulama terdahulu sering mendapatkannya, yaitu di waktu malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di ujung akhir Ramadan ada ibadah yang namanya zakatul fitrah. Zakat fitrah itu yaitu untuk semua orang Islam. Untuk semua orang Islam, laki-laki, perempuan, besar, kecil, yang apa saja selagi yang bernyawa, itu semuanya kena kewajiban zakat fitrah. Nah, siapakah yang kena zakatul fitrah itu? Nah, pertama, orang yang kena kewajiban zakat fitrah itu siapa saja yang mengetahui akhir Ramadan dan mengetahui awal bulan Syawal, yaitu berarti malam lebarannya itu maghrib. Nah, perlu diketahui bahwa pergantian tanggal Hijriah atau hari itu pergantiannya maghrib, bukan jam 12 malam. Kalau jam 12 malam sih itu pergantiannya kalender umum Masehi. Tapi kalau Hijriah yaitu pergantiannya maghrib. Jadi yang kena kewajiban itu siapa saja yang umurnya mengetahui akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Contoh, umpama ada orang melahirkan
5:30 belum maghrib, lalu keluar keadaan hidup, lalu jam 6:30 meninggal. Alhamdulillah, kadang pernah terjadi begitu. Wah, umurnya cuma 1 jam, tapi kebetulan lahirnya itu 5:30 sebelum maghrib lebaran, dan 6:30 meninggal. Nah, itu kena kewajiban zakat fitrah. Nah, sebaliknya, kalau ada orang yang melahirkan jam 6:30, umpama lebaran, maghrib, lalu 6:30 melahirkan, itu tidak kena kewajiban zakat fitrah. Nah, para mustamiin sekalian, bentuknya apa? Yang namanya zakat fitrah yaitu makanan pokok, yaitu kalau di Indonesia yaitu jelas beras. Nah, beras seberapakah ukurannya, takarannya? Kalau dulu di kitab kuningnya itu 2 kilo 7 ons setengah. Nah, terus waktu itu ada ulama yang membolehkan 2 kilo setengah. Akhirnya pada yang memakai 2 kilo setengah. Nah, sekarang 3 tahun kesinian yaitu sudah berubah, yaitu 2 kilo 8 on atau boleh 2 kilo 7 on setengah. Itu ukuran takarannya. Nah, terus timbul pertanyaan, mulai kapankah diperbolehkan zakat fitrah dan sampai kapankah akhir waktunya? Nah, di sini perlu diketahui. Sebenarnya yang namanya mengeluarkan zakat fitrah itu baru tanggal puasa, tanggal 1 Ramadan sudah boleh sebenarnya. Cuma ada catatan. Kalau yang mengeluarkannya itu masih awal, masih jauh dengan lebarannya, contoh umpama ada orang mengetahui tetangganya sedang kerepotan nafkah atau kerepotan makanan apa itu, sedang susah lah, lalu dipanggil, fulan sini, saya mau fitrah sama kamu, diterima ya, terus diterima, silakan dimasak, dimakan, silakan. Tapi dengan catatan, orang yang menerimanya itu siap mengembalikan apabila yang di zakat fitrah itu sebelum lebaran meninggal. Jadi si anaknya itu sudah difitrahi. Nah, yang menerimanya itu dengan catatan apabila si tadi anak yang difitrah itu lalu meninggal sebelum lebaran, itu siap wajib mengembalikan. Nah, itu. Nah, akhirnya waktu akhirnya sampai kapan? Sampai orang sholat Idul Fitri pulang, itu habis sudah, tidak ada waktu. Nah, terus yang namanya ibadah zakatul fitrah itu tidak ada qadha. Semua berkewajiban, tidak ada qadha. Kalau ibadah yang lain-lain kan ada qadha, sholat ada qadha, puasa ada qadha, apa. Nah, ini tidak ada qadha. Wajib tidak ada qadha. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana bagi orang yang waktu mau lebaran tidak punya apa-apa, tidak punya beras, tidak punya uang? Nah, itu apa punyanya, jual. Apakah punya sepeda, jual sepedanya buat beli beras. Apakah punya motor, jual motornya buat beli beras. Nah, itu. Jadi tidak boleh, tidak harus. Timbul pertanyaan lagi, kalau tidak ada sama sekali, itu boleh minta. Boleh minta. Umpamanya, naudzubillah min dzalik, para ulama zaman dahulu kala 50 tahun yang lalu sih ya masih ada. Ya, naudzubillah sekarang sih ya mudah-mudahan tidak ada yang sampai tidak punya apa-apa sama sekali sore lebaran itu. Wahai fulan, sini, saya tidak punya apa-apa, fitrahnya kamu sini buat saya. Itu boleh begitu, boleh gitu. Lalu diterima, lalu diniatin buat fitrah. Itu boleh begitu. Nah, makanya para amil sekarang itu ya pada pinter-pinter itu sudah belum maghrib sudah dibagikan pada orang fakir miskin. Jadi supaya jangan sampai ada yang tidak bisa fitrah. Nah,
Jadi yang namanya zakatul fitrah itu wajibnya total, tidak bisa ditunda, tidak ada qadha. Nah, terus dari siapa untuk siapa? Ini ada perbedaan khususnya. Jadi yaitu dari orang tua, umpamanya punya istri, ini yang niatin suaminya, anaknya ya ayahnya yang masih kecil-kecil. Jadi walaupun anak itu masih kecil-kecil, belum kewajiban puasa, fitrah tetap berkewajiban. Karena 25 tahun yang lalu pernah kejadian di Cirebon, di kota Cirebon. Naudzubillah min dzalik. Kejadian orang punya anak 3 kecil-kecil, belum berkewajiban berpuasa. Lalu orang tuanya mengeluarkan zakat fitrahnya cuma 2, si bapak ibunya saja. Anaknya tidak keluarin zakat fitrah. Dianggapnya karena itu belum berkewajiban puasa. Jadi yang berkewajiban puasa ya semua, pokoknya semua umur, yang pikun, yang gila, yang stres, yang tidak normal, yang semua wajib fitrah. Cuma yang memfitrah itu dari siapa? Nah, orang yang sudah terlalu tua, pikun, ya yang memfitrah ya menantunya atau anaknya atau cucunya siapa. Karena yang namanya zakat fitrah itu beda dengan akikoh. Bedanya sedikit dengan akikoh ada. Kalau akikoh khusus dari orang tua pada anaknya. Nah, tapi kalau fitrah, umpama ada orang kaya lalu pada anaknya tetangga, kamu anaknya difitrahin dulu, oh belum, fitrahnya dari saya, itu boleh begitu. Jadi dari siapapun boleh yang namanya zakat fitrah. Nah, terus caranya bagaimana? Yang istri diniatin sama suaminya. Nah, yang namanya niat itu sebaiknya, bagusnya memang ya harus, memang sebaiknya ya pakai bahasa Arab. Nah, bagaimana yang pakai bahasa sendiri, bahasa Jawa, bahasa apa, bahasa sendiri, ya boleh, sah. Tapi menurut Imam Syafi'i itu supaya ada tambahan pahala itu memakai bahasa Arab. Makanya amil-amil di masjid-masjid sekarang pada siap mengajarin, boleh diajarin, nurutin. Bama yang tidak bisa sholat, pegang berasnya lalu diniatin nawaitu an ukhrija, itu boleh begitu. Karena untuk tambahan pahala dengan bahasa Arab itu mendapat tambahan pahala. Walaupun ya bahasa Jawa pun ya sah, tapi itu kalau dengan bahasa Arab itu ada tambahan pahala. Jadi orang punya anak berkewajiban fitrah semua. Kalau yang masih kecil-kecil memang dari orang tuanya, bapaknya. Nah, kalau bapaknya tidak ada, ayahnya, ya ibunya udah meninggal umpama. Nah, sekarang anak itu sudah baligh, artinya sudah bisa niat sendiri, sudah ngerti zakat fitrah, sudah ngerti caranya bagaimana. Caranya tapi anak itu belum bisa cari uang, belum bisa belum bisa mendapat penghasilan. Caranya dari orang tua naker atau nimbang beras 1 fitrah lalu dikasihkan sama anak. Wahai anakku, sini, kamu sudah bisa niat sendiri kan? Iya bisa. Nih ayahmu sodako pada kamu, silakan buat fitrah kamu. Lalu anak itu ya diniatin sendiri, silakan mau dikasihkan sama siapa. Nah, itu kalau anak itu sudah dewasa atau sudah balik tapi belum bisa cari uang atau belum ada penghasilan. Nah, kalau anak itu sudah punya penghasilan, itu suruh beli sendiri. Anakku, sini, kamu sudah bekerja, sudah dapat penghasilan, ya iya. Sana, dari penghasilan kamu beli beras buat fitrah kamu, ya. Lalu diniatin sendiri, lalu fitrah sama siapa saja. Nah, begitu caranya kalau yang. Nah, tapi kalau istri walaupun dia sampai kapanpun, walaupun suami dengan istrinya lebih kaya, istrinya tetap yang niatin zakat fitrah dari suaminya. Jadi beda, anak sama istri ada sedikit perbedaan.
terus timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau itu yang namanya pembantu rumah tangga atau istilah babu atau istilah bujang itu kan punya majikan. Nah, ini yang banyak yang belum ngerti. Jadi kalau yang namanya pembantu rumah tangga itu ya kan segala sesuatunya yang berkewajiban itu ya majikan. Nah, tapi ada yang protes bahwa sekarang kan yang namanya pembantu itu kan digaji. Iya, digaji. Lalu bagaimana? Nah, apabila si pembantu itu waktu sore lebaran lalu mudik pulang ke kampungnya, majikannya pulang ke mudik. Nah, itu hasil uang yang dari kerjaan itu ya beli beras sendiri, diniatin sendiri, fitrah sendiri. Nah, ini yang jadi saya sampaikan perlu itu yang kebetulan majikannya itu tetap di rumah itu tidak ada istilah mudik, dan kebetulan si pembantunya itu pun tidak mudik, masih bersama-sama di situ dengan majikannya sampai maghrib lebaran masih bersama-sama dengan majikannya. Nah, itu yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya, yang niatnya ya majikannya, karena yang namanya pembantu itu ya segala resiko apapun ditanggung majikan, ya sampai fitrah pun ya sama majikan. Tapi kalau waktunya sore lebaran lalu masih sama-sama berada di situ, beda dengan pulang mudik, itu ya tanggung jawab sendiri karena mendapat gaji. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi yang namanya zakat fitrah itu sekali lagi untuk wajib untuk siapa saja, dan yang namanya zakat fitrah itu tidak ada kodok. Nah, na'udzubillah min dzalik, kalau ada yang sampai tidak mengeluarkan zakat fitrah itu bukan sekedar dosa loh. Ada istilah bahasa Cirebonnya itu ada istilah kualat. Ada istilah kualat kalau yang tidak mengeluarkan itu. Jadi apapun selagi yang namanya anak cucunya orang Islam itu orang Islam, bagaimanapun tetap harus difitrahi. Karena kalau tidak itu ya dosa ya kualat, karena tidak ada kodok. Jadi sekali lagi hati-hatilah, barangkali yang kurang jelas, kurang paham, silahkan bertanya sama Pak Ustadz, para kiai. Jangan terus sudah tidak berlaku masanya untuk sekarang kayak zaman dahulu 50 tahun yang lalu. Itu yang fitrah lalu pada seseorang kiai lalu sudah diterima, kembali lagi disedekahkan lagi, lalu diniatin lagi, itu yang namanya ubengan gitu. Tahun sebelum tahun 70 itu masih ada. Nah, sekarang tahun 75 aja ada kiai yang sudah tidak mengatakan tidak boleh zakat fitrah karena begitu. Nah, timbul pertanyaan, ada yang membawa uang untuk pengen fitrah. Lalu kiai dulu yang bijaksana itu begini, kamu mau bawanya uang, iya bawa fitrah. Panggil sama istrinya, Bu, sini takar beras 1 fitrah, kasihkan sama orang ini, kasih. Terus ini silakan uangnya kasihkan sama istri saya. Nah, udah uangnya terima, berasnya diterima, silakan diniatin. Tidak bisa kalau tidak bisa yang ngikutin. Itu lalu serahkan. Itu orang kiai-kiai terdahulu itu prakteknya begitu. Nah, sekarang pun ya masih sebenarnya masih begitu. Makanya diambil itu akan sedia beras, barangkali yang bawanya uang, caranya begitu. Terus ambil itu pada bisa mempelajari atau mengajari cara niatnya. Itulah. Jadi sekian saja uraian tentang masalah zakatul fitri. Barangkali yang kurang jelas, kurang paham, silahkan bertanya. Saya siap menjawab. Sekian saja, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.